dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Maria Yosefita BT Naisali, calon guru penggerak Angkatan 9 SMKS Katolik Kepa Menanun, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya didampingi oleh Ibu Beatrix Subani. Beliau adalah seorang guru bahasa Indonesia pada SMKS Katolik Kepa Menanun. Baik, Ibu Beatrix, apa kabar hari ini? Baik, Bu Vita. Baik, Ibu Beatrix, keberadaan kita berdua pada pagi hari ini untuk melakukan pra-observasi sebelum Ibu Beatrix melakukan observasi di dalam kelas. Nah, sebelum Ibu Beatrix melakukan observasi di kelas, ada pun tujuan yang dilakukan dalam supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Hari ini kita akan melakukan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan pembelajaran di kelas, agar Ibu lebih siap dan percaya diri agar melakukan pembelajaran yang terbaik tentunya. Begitu kan Ibu Beatrix? Ya, benar sekali, Bu Vita. Oke, Bu Beatrix. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Beatrix terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira nih, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, baik Bu Vita. Pembelajaran hari ini saya akan mengajar di dalam kelas tentang menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Nah, adapun tujuannya, yang pertama, setelah pembelajaran ini, peserta didik dapat menganalisis struktur teks laporan hasil observasi yang dibaca atau yang didengar. Lalu tujuan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam struktur teks laporan hasil observasi yang dibaca ataupun yang didengar. Oke, berarti tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada hari ini ada dua ya Bu. Ya, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis struktur teks laporan observasi yang akan dibaca. Dan yang kedua, peserta didik dapat mampu menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat dalam struktur laporan teks observasi. Lalu bagaimanakah dengan area pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam observasi tersebut? Oh ya, baik Bu Vita, area pengembangan yang ingin saya capai ada dua. Yang pertama, area pengembangan bidang pengetahuan. Nah, area pengembangan di bidang pengetahuan yaitu yang saya harapkan peserta didik itu mampu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi tersebut. Lalu pengembangan di area keterampilan, peserta didik itu dapat mampu menulis kembali struktur hasil analisis struktur teks laporan hasil observasi yang telah dianalisis. Lalu peserta didik mampu mempresentasikan hasil tulisan yang telah dilakukan. Oke, baik Ibu Beatrix, saya ulangi ya. Kalau area pengembangan yang Ibu kembangkan dalam observasi tersebut, yang pertama itu tentang pengetahuan, di mana peserta didik mampu menganalisis struktur teks laporan observasi. Sedangkan area pengembangan keterampilan, peserta didik mampu menulis kembali hasil daripada laporan observasi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis, peserta didik mampu mempresentasikan hasil laporan observasi sesuai dengan kaidah kebahasaan. Baik Ibu Beatrix, lalu strategi, kita berbicara tentang strategi ya Bu. Lalu bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas? Baik itu mungkin melalui strategi pembelajaran, media pembelajaran, ataupun model pembelajaran. Baik Ibu Vita, strategi pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas yaitu yang pertama,
saya menggunakan metode pembelajaran yang berbasis masalah. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu media audiovisual. Ya, media audiovisual ini saya gunakan karena agar membuat peserta didik itu tidak bosan di dalam kelas. Ya, yang pertama, sebelum mulai pembelajaran, saya akan menayangkan sebuah video. Nah, video itu peserta didik menyimak video itu dengan teliti agar setelah itu peserta didik dapat menemukan hal-hal penting yang terdapat di dalam video pembelajaran tadi. Nah, di dalam pembelajaran itu Bu Vita, tidak semua anak, tidak semua peserta didik itu mampu menyimak video lalu menuliskan masalah yang ia simak. Nah, di situ saya juga menggunakan teks. Saya menggunakan teks, saya membagikan kepada anak-anak yang tidak mampu untuk menyimak video tadi. Saya membagikan teks juga kepada mereka, sehingga mereka yang tidak mampu, mereka bisa melihat kembali teks yang sudah saya bagikan. Baik Bu Beatrix, terima kasih. Berarti dalam rancangan pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas itu, strategi yang Ibu gunakan adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Di mana seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, bahwa yang saya dengar bahwa ternyata Ibu juga mau menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana Ibu akan membagikan siswa itu berdasarkan minat belajar siswa. Ada siswa yang gaya belajarnya visual, ada siswa yang gaya belajarnya auditori, dan ada siswa yang gaya belajarnya kinestetik ya Bu. Oke, baik Ibu Beatrix, bagus, luar biasa Bu. Jadi kapan nih Ibu mulai melakukan pembelajaran? Hari apa, jam berapa, dan di kelas berapa? Oh ya, baik Bu Vita. Kebetulan di kelas 10 AKL 2 itu jadwal mengajar saya pada hari Kamis. Hari Kamis jamnya 7.15 sampai dengan 9.30 Bu Vita. Oke, baik Ibu Beatrix. Ibu Beatrix menyampaikan bahwa jadwal ke depan untuk dilakukan observasi itu pada kelas 10 AKL 2 pada hari Kamis jam 7.15 sampai dengan jam 9.30. Oke. Tujuan daripada itu Bu, saya akan datang untuk melakukan supervisi kelas, yang juga saya pun akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas. Dan nantinya setelah melakukan setelah melakukan kesiapan observasi, kita adakan percakapan lagi Bu terkait dengan percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu Beatrix. Baik Bu Vita. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan kita pada pagi hari ini Bu, kira-kira apa yang Ibu petik dari percakapan kita hari ini? Ya, baik Bu Vita, saya sangat berterima kasih karena Bu Vita sudah menanyakan hal-hal yang dapat saya gunakan dalam proses pembelajaran nanti. Jadi terima kasih Bu Vita, saya sudah bisa mengetahui kira-kira di dalam proses pembelajaran itu apa strategi pembelajaran, model pembelajaran yang sudah kita diskusikan bersama dapat saya gunakan di dalam proses observasi. Baik Ibu Beatrix, terima kasih atas waktu luangnya. Saya tunggu waktunya minggu depannya Bu, pada hari Kamis di kelas 10 AKL 2 pada jam 7.15 sampai dengan jam 9.30. Demikian percakapan kita, dan selamat bertemu lagi pada sesi observasi kelas pada hari Kamis di kelas 10 AKL 2 pada jam 7.15 sampai dengan jam 9.15. Terima kasih.